Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Hari yang indah, hari yang cerah di kebun minimalis untuk healing gratis. Dan kali ini aku akan tur kebun minimalisku. Ini adalah kondisi kebunku di bulan Mei. Dan jika beruntung, kita akan melihat Gunung Lawu dari kebun miniku. Dalam satu hari, cuaca bisa berubah dengan sangat cepat dan kalian bisa lihat langit tidak terlihat lagi gunungnya. Tapi di sini aku senang bersantai, menikmati teh atau kopi pagi sambil membaca buku dan tentu saja menikmati tanaman-tanamanku yang sudah mulai menghijau juga dengan bunga warna-warni di kebun mini di depan rumahku. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian yang masih bingung ingin berkebun, masih ragu dengan kondisi lahan yang sempit. Di hari sebelumnya, aku melakukan pemindahan tanam bunga-bunga zinnia. Bunga-bunga ini aku dapatkan dari tetanggaku yang berbaik hati memberikan bunga zinnia kepadaku. Bunga-bunga zinnia ini aku pindahkan ke dalam polybag putih. Kalian tahu tidak bahwa bunga-bunga zinnia ini termasuk bunga refugia, bunga yang bisa meminimalisir serangan hama. Jadi hama justru fokus ke bunga-bunga cerah zinnia dan bisa menghindari sayuran-sayuran di sekitar bunga-bunga tersebut dari serangan hama. Kemudian di sini aku juga akan memindahkan bunga marigold. Bunga ini juga terkenal dengan bunga kotoran ayam ya, karena bau dari daunnya yang sangat menyengat. Tapi justru dengan bau daun yang menyengat itulah hama jadi akan takut dekat-dekat dengan sayuran-sayuran kita. Bunga marigold yang cantik ini juga cocok ya ditaruh di kebun minimalis kita. Jangan lupa siram-siram supaya bunganya nanti segar. Ayo sini aku perlihatkan sayuran apa saja yang ada di kebun miniku. Ada bayam, ada kangkung yang aku tanam di galon-galon bekas. Sudah terlihat subur seperti ini dan siap untuk dipanen. Nih, bayam-bayamnya terlihat subur, daun-daunnya sudah membesar. Sebentar lagi siap dipanen. Kalian bisa gunakan galon bekas seperti ini jika kalian memiliki lahan yang terbatas. Walaupun bayam ini hanya ditanam di galon bekas seperti ini, hasilnya cukup lumayan loh. Kangkung-kangkung ini juga sudah siap panen. Dalam beberapa hari aku akan panen kangkung-kangkung ini. Nah, ini bunga marigold yang beberapa hari lalu aku pindahkan ke polybag putih, sudah mekar cantik. Begitu juga ini ada bunga krisan yang aku beli di toko pembibitan bunga sekitar. Wah, krisannya sangat cantik, merona seperti ini ya. Berlanjut ke arah lain, ada tanaman bawang merah yang aku tanam dari biji. Usianya sudah hampir 2 minggu setelah pindah tanam. Bawang-bawang merah ini aku gunakan juga sebagai pengusir hama tanaman-tanaman buncisku. Sebelum berlanjut tur sayuran apa saja yang ada di kebun mini, aku akan memperlihatkan kepada kalian pohon jeruk santang yang aku beli online. Ini bibit pohon jeruknya sudah mengeluarkan buah seperti ini. Kata penjualnya sih santang madu, tapi nanti kita lihat saja setelah sudah besar. Aku menggunakan pot besar, pot putih, tapi aku lupa ukuran berapa.
Karena di sini termasuk lingkungan perumahan, jadi aku harus membeli media tanam siap pakai seperti ini. Untuk satu karungnya harganya Rp10.000. Beginilah resikonya hobi berkebun tapi tinggal di area perumahan. Tidak ada sama sekali yang bisa digunakan, tapi dengan membeli media tanam sangat membantu untuk menjalankan hobi. Karena aku hobi berkebun ya, dan ini sangat membantuku untuk menenangkan pikiran dengan kegiatan berkebun seperti ini. Lanjut, di sini aku meletakkan bibit jeruk ke pot yang sudah disiapkan, kemudian aku tambahkan media tanam siap pakai. Oh ya, bibit jeruk ini aku beli online dari luar kota. Ternyata hasilnya sampai di rumah cukup bagus. Tips untuk kalian yang ingin membeli bibit secara online, pastikan toko tersebut amanah, bisa dipercaya. Tentu saja kalian harus lihat review-review dari pembeli sebelumnya. Jika tanaman diterima pembeli dengan aman, tanpa layu, maka dapat dipastikan penjual tersebut sudah berpengalaman. Kemudian jangan lupa untuk mengajak bicara tanaman-tanaman kita. Di sini fungsi mengajak bicara supaya tanaman bisa tumbuh subur. Kalian percayakan tanaman juga bisa mendengar kita, jadi ucapkan yang baik-baik kepada tanaman-tanaman kita. Hai buncis-buncis yang mungil, ini semua adalah tanaman baby buncis berjenis baby buncis Kenya yang tidak merambat. Tanamannya tegak seperti ini, jadi cocok untuk kalian yang memiliki lahan sempit di pekarangan rumah. Ini jeruk-jeruk yang dipindah tanam sudah terlihat subur ya. Selanjutnya aku akan tunjukkan kepada kalian tanaman sawi pahit yang juga sudah akan siap panen. Kalian pernah tidak memakan jenis sawi pahit? Sesuai namanya, sawi jenis ini memang pahit tapi sedikit pahit ya. Sawi pahit ini terlihat segar sekali ya. Wah, aku tidak sabar untuk memanen mereka nih. Tungguin ya video selanjutnya tentang sawi pahit ini. Masya Allah, tabarakallah, di kebun mini ini sudah tersedia berbagai macam jenis sayuran yang segar-segar. Walaupun kebun minimalis, tapi bisa menghasilkan sayuran gratis. Itulah tadi keindahan dari kebun mini di pekarangan rumahku. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih sudah menonton tur kebun mini kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.